Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadriusa dengan NIM 250580032 dari Fakultas Ilmu Sosial Prodi Pendidikan Sosiologi. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia tentang artikel yang berjudul Faktor Penyebab Tingkat Literasi Baca Tulis Siswa Sekolah Dasar di Indonesia Rendah, Analisis Deskriptif berdasarkan data dan literatur. Dimulai dengan abstrak, literasi baca tulis siswa sekolah dasar atau SD di Indonesia masih sangat rendah. Menurut data UNESCO dan International Association for the Evaluation of Educational Achievement atau IEA, serta penelitian sekolah menunjukkan banyak siswa yang belum lancar membaca, masih mengeja, dan kesulitan menulis huruf. Penyebabnya terdiri dari berbagai faktor, seperti ada faktor internal yang berasal dari dalam diri siswa tersebut, yaitu seperti contohnya ada minat baca, motivasi, intelijensi, kepercayaan, dan perilaku. Seterusnya ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa itu sendiri. Seperti contohnya ada fasilitas, buku, kesiapan sekolah, serta peran dari orang tua. Maka dari itu, diperlukan penguatan GLS atau Gerakan Literasi Sekolah, penyediaan fasilitas baca, inovasi, pembelajaran guru, dan keterlibatan orang tua. Tujuan dari artikel yang saya buat ini adalah untuk memperkuat budaya literasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Selanjutnya, latar belakang. Literasi adalah kemampuan membaca, menulis, memahami, menganalisis. Pada tingkat sekolah dasar atau SD, merupakan tempat untuk membangun kemampuan literasi. Data nasional dan internasional menunjukkan literasi Indonesia sangat rendah. Contohnya, seperti pada kasus siswa SMP dan SD yang masih tidak bisa membaca, seperti yang ada di daerah Buleleng, Medan, dan hasil survei dari IEA. Dampak yang akan terjadi karena literasi rendah ini adalah akan terjadinya kesulitan belajar, rendahnya pemahaman, tingginya angka putus sekolah. Faktor penyebab dari rendahnya literasi ini seperti adanya kurangnya minat baca, kurangnya fasilitas, serta kurangnya pendampingan orang tua. Selanjutnya, pentingnya topik yang sedang saya angkat. Sekolah dasar atau SD adalah fondasi kemampuan membaca dan menulis. Literasi rendah akan menyebabkan kualitas pendidikan menjadi rendah dan menghambat kemampuan berpikir kritis dan analitis, serta membudayakan literasi di sekolah tidak mudah, karena dipengaruhi oleh faktor siswa, guru, sarana, dan lingkungan. Agar untuk diteliti agar strategi perbaikan lebih tepat. Selanjutnya, pada tujuan penulisan. Tujuan penulisan untuk artikel yang saya buat ini adalah yang pertama, menjelaskan kondisi literasi baca tulis siswa sekolah dasar Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya literasi, seperti ada faktor internal dan eksternal. Yang ketiga, menyajikan bukti dan data penelitian. Yang keempat, memberikan gambaran pentingnya penguatan literasi di sekolah dasar atau SD. Yang kelima, mendorong upaya penelitian GLS atau Gerakan Literasi Sekolah, inovasi guru, dan peran dari orang tua. Selanjutnya, kita akan masuk pada hakikat literasi. Istilah literasi sendiri dalam bahasa Indonesia merupakan kasrapan dari bahasa Inggris literasi yang secara etimologi berasal dari bahasa Latin literatus, yang berarti orang yang belajar. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sistem Perbukuan, literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Literasi meliputi kemampuan intelektual, emosional, keahlian, hingga perubahan perilaku yang kita alami seumur hidup. Literasi terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama ada literasi baca tulis,
Yang kedua ada literasi numerasi, yang ketiga ada literasi sains, yang keempat ada literasi digital, yang kelima ada literasi finansial, dan yang keenam ada literasi budaya dan kewarganegaraan. Berdasarkan topik yang saya angkat tadi, saya akan lebih menonjolkan pada literasi baca tulis. Sebelumnya, kita akan memasuki kepada pengertian dari literasi baca tulis itu sendiri. Literasi baca tulis adalah kemampuan dan pengetahuan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi dengan tujuan untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, meningkatkan pemahaman dan kemampuan, dan berpartisipasi dalam interaksi sosial. Usia 9-14 tahun merupakan usia yang tepat untuk menguasai kemampuan literasi baca tulis. Kemampuan literasi baca tulis dapat dimulai dari menumbuhkan rasa minat, baca, dan keingintahuan yang lebih. Selanjutnya, kita akan masuk pada kondisi literasi siswa sekolah dasar. Kemampuan literasi baca tulis siswa sekolah dasar masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek kelancaran membaca dan kemampuan menulis huruf dengan benar. Seperti pada contohnya yang ada pada UPT Negeri 060809 di Medan, beberapa siswa masih memiliki kemampuan literasi baca tulis yang lemah. Dan pada sekolah dasar negeri Sapit, yaitu siswa kelas 3 ada 1 orang yang berada pada level kata, 3 orang pada level dan 7 orang pada level cerita. Literasi baca tulis itu mempunyai 5 level. Yang pertama ada level pemula, yaitu level pemula itu berisi pada baru mengetahui huruf dan atau baru mengenal huruf. Yang kedua ada huruf, yaitu membaca sebagian dari huruf-huruf tersebut. Yang ketiga ada kata, yaitu membaca kata-kata familiar. Yang keempat paragraf, yaitu adalah membaca kalimat sederhana. Yang kelima adalah cerita, yaitu membaca cerita yang lengkap dan memahaminya secara tepat. Selanjutnya, pada faktor-faktor penyebab literasi baca tulis rendah. Faktor penyebab itu mempunyai ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Dimulai dari yang pertama dulu, ada faktor internal yaitu dari dalam diri siswa. Seperti minat bacanya yang rendah, motivasi belajar yang rendah, intelijensi dan kemampuan kognitif yang rendah juga, kepercayaan diri yang rendah, perilaku sulit diatur, menganggap membaca membosankan, tidak terbiasa membaca sejak kecil. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu berasal dari luar diri siswa itu sendiri, seperti lingkungan. Contohnya, seperti kurangnya fasilitas atau perpustakaan dan ruang baca, minimnya buku bacaan menarik, sekolah belum siap mengelola program literasi, guru yang kurang kreatif dalam merancang kegiatan literasi, dukungan orang tua yang rendah, lingkungan rumah tidak mendukung budaya membaca, kebijakan naik kelas otomatis yang mengabaikan kemampuan dasar. Selanjutnya ada upaya meningkatkan literasi. Yang pertama ada dari sekolah dan guru, yaitu isinya ada yang pertama itu mengoptimalkan gerakan literasi sekolah atau GLS. Yang kedua ada membuat pojok baca atau menambah koleksi buku. Yang ketiga ada metode membaca menarik, yaitu seperti cerita, tanya jawab, dan diskusi. Contoh itu seperti seorang guru itu akan menerangkan bacaan, jadi anak-anak itu akan mendengarkan dan mereka akan memahami apa yang ada di dalam cerita itu. Yang keempat, ada membuat jadwal rutin membaca 15 menit. Yaitu seperti contohnya itu pada saat sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari, kita harus membuka sesi atau waktu 15 menit kepada siswa-siswa untuk membaca. Selanjutnya, ada yang terakhir yaitu media pembelajaran yang variatif. Yang kedua, ada dari orang tua. Seperti
Yang pertama, mendampingi anak membaca di rumah. Yang kedua, membacakan dongeng. Yang ketiga, memberikan hadiah berupa buku. Yang keempat, menyediakan ruang baca di rumah. Yang ketiga, upaya peningkatan dari pemerintah. Yang pertama yaitu penyediaan fasilitas literasi. Yang kedua, program GLS atau Gerakan Literasi Siswa Berkelanjutan. Yang keempat, pelatihan guru terkait literasi. Terakhir, kita akan masuk kepada kesimpulan dari artikel yang sedang saya buat. Yang pertama, literasi baca tulis siswa sekolah dasar atau SD di Indonesia masih sangat rendah. Penyebabnya datang dari dua faktor, seperti yang pertama ada dari siswa atau internal, dan dari luar siswa, lingkungan atau eksternal. Dampaknya akan sangat besar bagi pendidikan dan masa depan siswa. Seperti misalnya siswa itu akan kesusahan dalam mencari pekerjaan, dan bagi pendidikan akan membuat reputasi pada dunia pendidikan itu menjadi buruk. Selanjutnya, perlu kolaborasi guru, sekolah, orang tua, dan pemerintah untuk meningkatkan literasi. Dan yang terakhir adalah budaya membaca harus ditanam sejak dini melalui GLS, yaitu Gerakan Literasi Sekolah, dan dukungan dari rumah. Sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak salah kata dan ucapan. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.